bela diri tradisional, seni tari tradisional, dan olahraga. Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan status dari perguruan tinggi negeri kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta. Hingga akhirnya sejak 6 Oktober 2014, berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2014, UPN Veteran Jawa Timur secara resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Dengan visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara, pada tahun 2016 UPN Veteran Jawa Timur mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi A. Pada 2018, UPN Veteran Jawa Timur berhasil mendapatkan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta pada tahun 2019, UPN Veteran Jawa Timur berhasil menorehkan peringkat 40 sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia oleh Kemenristek-Dikti. UPN Veteran Jawa Timur senantiasa mencetak pionir pembangunan yang memiliki inovasi, mampu berprestasi untuk meraih sukses. UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Dr. Isi Gendut Soekarno, MSc.HRA, beserta jajaran yang kami hormati, Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Ertin Rini Nawangsari, MSI, yang kami hormati, Bapak Eriatri Satmoko, SAK, selaku narasumber dalam acara kuliah tamu hari ini. Selamat datang, Bapak. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Administrasi Publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur, dan seluruh peserta kuliah tamu pada hari ini yang berbahagia. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini dalam acara kuliah tamu dengan tema Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Era Digital. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, Madania Uki, selaku MC. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum melangkah menuju acara selanjutnya, pertama-tama marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur kepada Bapak Dr. Isi Gendut Soekarno, MS, CHRA, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat, yang saya hormati Prof. Dr. Poltak Mahrul John Liberty, Kakanwil Jawa Timur, 1, Mas Eria Trisatmoko dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak sebagai narasumber. Yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Ibu Dr. Ertin Ningrum Nawangsari, moderator Ibu Dr. Diana Hertati, Bapak Ibu dosen di Program Studi Administrasi Publik. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa mengikuti yaitu kuliah tamu perpajakan dengan tema yaitu reformasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di era digital. Tema ini sangat tepat sekali, di mana bahwa DJP Jatim sebagai mitra UPN itu bukan hal yang baru lagi, namun sudah beberapa tahun ini DJP Jatim itu menjalin hubungan mitra dengan UPN Veteran Jawa Timur, terutama mobil khusus yaitu FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Hal tersebut terkait juga dengan inklusi perpajakan, di mana inklusi perpajakan seyogyanya mungkin diberikan pada saat yaitu terkait dengan perkuliahan. Namun pada pagi ini tidak hanya saja diberikan di saat perkuliahan setiap hari, namun langsung diberikan secara lebih konteksnya lebih luas, lebih cukup lengkap, yaitu dalam kuliah tamu di mata kuliah pada program studi administrasi perpajakan ini. Dan yang kedua bahwa belum lama, baru kan sekitar 1 minggu, DJP Jawa Timur di Surabaya telah melakukan kerjasama dengan FISIP UPN Veteran Jawa Timur dalam rangka menghasilkan relawan pajak. Relawan pajak yang sekitar 20 relawan nanti ya siap untuk terjun di dalam kaitannya dengan pengisian SPT. Tidak panjang lebar sambutan dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Poltak Mahrul John Liberty, Mas Eria Trisatmoko, Ibu Moderator Diana Arifati, dan Koordinator Program Studi Administrasi Publik yang telah bisa menyelenggarakan sebuah kuliah tamu, yaitu kuliah tamu perpajakan dengan tema reformasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di era digital. Sebagai pimpinan fakultas, barangkali ada sesuatu pelayanan dalam hal itu kuliah tamu ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih dari DJP Pajak Kanwil Jawa Timur di Surabaya, terutama yaitu Bapak Kakanwil, Bapak Prof. Poltak, dan pemateri Mas Tria. Demikian sambutan dari saya. Kita akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua oleh Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur kepada Ibu Dr. Ertin Tining Nawangsari, MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dijen Jatim waktu untuk memberikan materi hari ini dan Pak Eri. Terima kasih kepada Pak Gendut yang sudah membuka acara, dan terima kasih kepada Diana dan Bapak Ibu dosen program studi ilmu administrasi negara yang pagi ini bisa bergabung pada acara mata kuliah tamu yang ini sebetulnya rutin disediakan untuk beberapa mata kuliah sebagai penunjang dari materi mata kuliah. Pada saat ini tentu kepatuhan pajak memang sangat penting, dan dari sini kami berharap kuliah tamu ini memberikan penyegaran, ya, memberikan pengetahuan bagi mahasiswa untuk menyadari betapa pentingnya peran pajak dalam proses pemerintahan. Selamat mengikuti kuliah tamu ini kepada semua mahasiswa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam proses memahami bagaimana perpajakan dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Ertin atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi kuliah tamu dengan tema Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Era Digital. Acara kali ini akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Diana Hertati, MSI, selaku dosen administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Ibu Dr. Diana Hertati, MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Uki selaku MC. Baik, paparan dan diskusi dimulai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Hertati. Pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Baiklah hadirin, peserta kuliah tamu sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari narasumber. Setelah pemaparan tentunya nanti kita akan sambung dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dari para undangan semua yang kami hormati Dekan FISIP UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Gendut Sukarno MS CRA, kemudian yang kami hormati Ketua Program Studi Administrasi Publik Ibu Dr. Ertin Rinding Nawangsari MSI, yang kami hormati Bapak Eria Trisatmoko SAK selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Administrasi Publik, dan yang kami cintai dan kami sayangi para mahasiswa dan mahasiswi semester 6 Prodi Administrasi Publik yang sedang menempuh mata kuliah Administrasi Perpajakan. Terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa telah bergabung dalam acara kuliah tamu di pagi yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul walau via daring ya dalam acara kuliah tamu. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan oleh MC tadi bahwa
Kuliah tamu pada pagi hari ini mengambil tema tentang reformasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di era digital. Untuk itu, kita membutuhkan informasi tentunya untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari kuliah tamu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Perlu diketahui bahwa pajak memiliki peranan yang penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan di Indonesia. Pajak dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif dari para pegawai pajak, yang paling dibutuhkan juga adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Di Indonesia, untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka Dirjen Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan yang tentunya berbasis web. Misalnya, banyak kita ketahui pada tahun 2005 sudah diciptakan yang namanya electronic system. Ada e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Modernisasi ini terus berkembang sehingga Dirjen Pajak pada tahun-tahun berikutnya menyempurnakan dengan core tax system baru. Pembenahan ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan yang juga telah disahkan oleh Joko Widodo, Presiden kita, pada tanggal 3 Mei 2018. Tentunya hal ini kita sangat berharap dengan adanya peraturan Presiden ini, perpajakan yang ada di Indonesia semakin kuat, semakin kredibel, semakin akuntabel, baik dalam proses penyelenggaraannya, sehingga bisa secara efektif dan efisien. Bapak, Ibu sekalian, dan mahasiswa, saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara kuliah tamu ini. Penyampaian materi untuk narasumber kami berikan waktu 45 menit sampai 60 menit, mengingat hari ini adalah hari Jumat. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab, akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Kemudian pertanyaan bisa diajukan langsung maupun lewat chatting dari platform ini. Sebelum Bapak Arya Trisatmoko SAK menyampaikan materinya, akan saya bacakan kurikulum vitae sebagai berikut. Bapak Arya Trisatmoko ini lahir di Surabaya pada 30 Oktober tahun 81. Masih muda sekali beliau ya, tahun 81. Kemudian pangkat golongan penata muda 3A, instansinya Kawil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. Riwayat pendidikan semua dihasilkan gitu ya di Surabaya, di mana beliau ini SD-nya di SDN Wonokusumo 7 nomor 46 Surabaya, kemudian SMP 5 Surabaya, SMU Hang Tua Surabaya, dan menyelesaikan S1-nya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Universitas WR Supratman Surabaya. Kemudian kalau kita lihat dari riwayat penugasan, pegawai kantor pelayanan pajak Bojonegoro, pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Wonocolo, dan yang terakhir adalah pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arya Trisatmoko SAK untuk menyampaikan materinya. Monggo dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Diana Hertati. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa
berada di tengah-tengah acara yang diselenggarakan oleh teman-teman di administrasi fakultas ya Prodi Administrasi Publik di UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya salam hormat saya untuk pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dekan, Bapak Dr. Isi Gendut Sukarno, kemudian juga Ketua Prodi Administrasi Publik, juga Ibu Dr. Ibu Ertin Rining tadi, dan juga pada Ibu Diana Hertati yang memoderatori sekarang pada saat ini, dan teman-teman juga para peserta yang sangat luar biasa. Saya tadi sempat melihat video preview dari teman-teman yang sudah sangat-sangat antusias dan sudah tidak sabar lagi budaya sang kebajikan. Tadi sudah sempat diperkenalkan nama saya Rian. Saya salah satu tim penyuluh dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Baik, terima kasih. Kita akan langsung menuju ke slide ya. Saya panggil teman-teman peserta boleh ya hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan oleh moderator dan juga dalam sambutan oleh Pak Dekan tadi itu disebutkan temanya reformasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di era digital. Sudah terbaca ya, kalian santai saja dalam waktu 1 jam. Mohon izin Bapak Ibu moderator, kalau 45 menit kayaknya kurang ya, 60 menit lah untuk menyampaikan terkait tema pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Baik, reformasikan sehingga menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Kemudian, mengapa perlu? Emang kenapa kok sampai terjadinya ada reformasi perpajakan? Seberapa penting? Bagaimana? Dari pertama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang banyak data yang sudah yang kita rilis maupun dari pihak survei independen di luar melihat bahwa apakah memang kepatuhan wajib pajak di negara kita apakah sudah tinggi? Tax ratio kita apakah sudah tinggi? Tidak. Kepatuhan wajib pajak menjadi PR bersama kita agar menjadi kepatuhan yang benar-benar diharapkan oleh banyak pihak. Kemudian yang kedua adalah target penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Jelas, kalau posisi kita melihat di target tiap tahun itu sangat meningkat. Benar-benar luar biasa pertumbuhan peningkatannya karena memang kita sebagai petugas pajak via negara yang tertuang dalam APBN itu merupakan sebuah hal yang sebuah keniscayaan yang memang diperlukan dan pajak hadir di situ sebagai anggaran pendapatan agar pembangunan menjadi lancar dan menjadi cita-cita luhur bangsa kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, penambahan jumlah wajib pajak. Ya, tentunya kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum ini menjadi PR bersama juga. Dan kita juga posisinya tidak posisi yang bisa menentukan bahwa kami harus mempunyai SDM. Tidak. Itu memang disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan anggaran di negara kita. Itu memang tertuang terkait dengan SDM yang akan dilibatkan sebagai PNS, sebagai stakeholder yang lainnya.
Ini jelas di saat kita melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada seluruh wajib pajak, tidak mungkin kita lakukan dengan kondisi dengan sekarang. Tetapi tentunya sebagai petugas pajak, fiskus, sebagai aparatur sipil negara, kita memang mempunyai sebuah tugas fungsi kita sebagai aparatur sipil negara itu memang menjalankan program-program pemerintah yang strategis, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Kita sangat berjuang sangat keras agar meskipun katakanlah ada banyak survei bahwa kita kekurangan pegawai SDM yang mungkin masih minim, itu buat kami, bagi kami itu merupakan sebuah keniscayaan. Tapi kita tetap harus berjuang dan bersama-sama masyarakat, termasuk stakeholder, termasuk kampus, teman-teman mahasiswa, bersama-sama kita mewujudkan impian negara melalui pajak. Kontribusi kepada negara itu memang bisa melalui pajak. Kemudian yang keempat, perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat. Ini memang sebuah tuntutan ya, dalam arti perkembangan zaman. Itu mau tidak mau kita harus berubah. Kenapa? Kalau kita tidak berubah dan tidak mengikuti zaman atau perkembangan yang ada, pastilah kita akan menjadi salah satu institusi atau mungkin kita menjadi orang yang sangat menjadi orang yang tertinggal atau ketinggalan. Kemudian yang kelima, berikutnya terakhir adalah kenapa kok perlu adanya reformasi ini? Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Nah, ini menjadi sebuah PR dan menjadi sebuah fokus bersama bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi digital otomatis menjadi concern kita dalam memberikan sebuah kepastian hukum agar wajib pajak, masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya itu bisa menjadi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan itu menjadi sebuah peraturan yang memang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke, mengapa perlu? Kemudian tujuan dari reformasi perpajakan itu sendiri apa? Yang pertama, terciptanya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Jelas ini ya. Jadi institusi perpajakan dalam hal ini DJP dari Kementerian Keuangan itu merupakan institusi yang memang mempunyai tanggung jawab yang besar terkait, seperti disampaikan oleh moderator tadi, bahwa sekitar 86% APBN atau anggaran pendapatan kita itu berasal dari pajak. Nah, ini memang menjadi sebuah tanggung jawab bersama kita sebagai fiskus mengajak seluruhnya terkait dengan kontribusi para wajib pajak atau masyarakat agar APBN kita menjadi APBN yang benar-benar luar biasa, yang bisa membiayai dan menjadikan bangsa kita berdiri tegak di atas tanahnya sendiri tanpa harus terbelit utang ke sana sini. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jelas, dengan adanya perbaikan di bidang IT, ya kan, kemudian proses bisnis, itu memang diharapkan dapat terciptanya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang selama ini memang belum optimal. Jadi IT dan proses bisnis ini tidak bisa dipisahkan, karena memang saling membutuhkan proses bisnis yang ada, yang luar biasa, tetapi tidak didukung oleh IT yang memadai, otomatis ya pasti tujuannya tidak akan bisa tercapai. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan penerimaan pajak. Nah, memang kepatuhan itu terkait dengan pembayaran dan pelaporan ya. Kalau kita terkait atau berbicara terkait kewajiban perpajakan dari wajib pajak sendiri setelah mereka sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ada peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya tujuan reformasi ini memang salah satu bentuk atau tujuan akhir dari, ini bahasanya jilid 3 ya. Jilid 3 adalah pencapaian peningkatan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan APBN. Ini berarti kalau ada jilid 3 berarti ada jilid-jilid sebelumnya nih. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian terbentuknya sinergi antar lembaga. Nah, salah satu tujuan akhir dari reformasi pajak ini memang terciptanya sinergi ya, yang optimal antar lembaga yang dapat menunjang tercapainya tujuan dari reformasi perpajakan ini, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini merupakan suatu bentuk suatu cita-cita tujuan reformasi perpajakan ini dengan 4 keinginan yang ingin dicapai, sehingga reformasi ini tidak hanya kami sendiri yang bergerak, tapi juga membutuhkan dukungan-dukungan atau mungkin kontribusi dari stakeholder kami. Sehingga
cita-cita bangsa, cita-cita luhur negara kita bisa tercapai dengan sendirinya. Baik, kita sudah melihat kenapa perlunya ada reformasi perpajakan, kemudian tujuannya seperti apa. Kita akan melihat ini dia. Baik, kita lihat sejarah informasi perpajakan. Banyak sekali ya. Sebelum kita membahas ini satu persatu, lini masanya dari reformasi perpajakan di negara kita ya, tahun 83 sampai 2004 ya ini ya. Ini merupakan sebuah lini masa dari reformasi perpajakan di negara kita. Tapi perlu atau sebelumnya perlu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengetahui beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yaitu apa? Tanggal 14 Juli itu telah ditetapkan sebagai hari pajak. Ya, dengan ketentuan atau dari penetapannya dari keputusan Dirjen Pajak nomor 313 tanggal 22 Desember 2017. Bukan tanpa alasan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tanggal tersebut. Tanggal 14 Juli 1945 itu merupakan salah satu tanggal yang bersejarah. Bersejarah terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenapa tanggal 14 Juli? Ada apa 14 Juli 1945 ini? Nah, teman-teman atau Bapak Ibu mungkin masih ingat terkait sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidangnya itu pada tanggal 14 Juli, kata-kata pajak pertama kali didudukkan dalam tatanan rancangan Undang-Undang Dasar. Ini. Jadi pada saat itulah pajak digunakan pertama kali dalam tatanan ya, didudukkan pada tatanan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, pajak merupakan salah satu pilar perekonomian negara. Dan ya selama itu pula perubahan-perubahan pajak itu dalam dekade ke dekade mengikuti sesuai dengan perkembangan atau tuntutan zaman yang ada. Dan kita melihat dari sekian lini masa ini, kalau kita melihat, oh ternyata 83 baru ada reformasi undang-undang perpajakan. Nah, kenapa dibilang reformasi undang-undang perpajakan, teman-teman atau Bapak Ibu? Di tahun ini memang ada 5 undang-undang ya, 5 undang-undang baru yang mengakibatkan undang-undang sebelumnya, ini merupakan merubah wajah perpajakan Indonesia waktu itu. Undang-undang sebelumnya yang merupakan produk kolonial Belanda itu tidak berlaku. Jadi benar-benar undang-undang ini merubah wajah perpajakan kita yang awalnya official assessment menjadi self assessment. Apa ini? Kalau dulu official itu penetapan. Jadi yang menetapkan tarifnya, yang menghitungkan pajaknya itu kita sebagai official atau sebagai petugas. Tetapi dengan adanya self assessment itu diberikan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar sendiri, menghitung sendiri, menyetorkan pajaknya sendiri maupun melaporkan pajaknya secara sendiri. Ini merupakan sebuah reformasi yang sangat luar biasa. Undang-undangnya ya ada 5 ya, itu undang-undang tentang KUP ya kan, KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada undang-undang PPH, pajak penghasilan, undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, termasuk pajak atas penjualan barang mewah. Kemudian yang keempat ada PBB, pajak atas bumi dan bangunan. Kemudian 5 itu bea materai. Nah, 5 undang-undang ini yang merubah wajah perpajakan dari official assessment menjadi self assessment. Oke, kemudian tahun 1991 sampai 2000 ya, ini memang reformasi undang-undang perpajakan lanjutan dari undang-undang sebelumnya. Jadi ibaratnya undang-undang ini ada pembaruan, penyesuaian yang ya menjadi kasanah perpajakan kita. Menambah kasanah perpajakan kita memang. Dan kemudian di tahun 2021 reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini merupakan salah satu persiapan untuk memasuki reformasi perpajakan jilid 1. Dan ini tentunya banyak-banyak persiapan di tempat kita untuk melakukan
sebuah pembenahan terkait dengan birokrasi yang ada. Jadi lebih disederhanakan. Jadi intinya menjadi sebuah salah satu titik untuk menuju ke reformasi perpajakan berikutnya. Nah, di reformasi perpajakan jilid 1 ini yang kenapa kita bicara jilid 1 ini ada perubahan modernisasi perpajakan. Jadi di sini memang disebut kalau dikenal dengan adanya one stop service ya. Jadi di sini itu sudah di sebuah sebuah upaya Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan sebuah pelayanan one stop service. Ini menjadi modernisasi perpajakan. Banyak sekali perubahan-perubahan reorganisasi yang kita lakukan terkait dengan upaya reformasi jilid 1 ini. Jadi apa bedanya dengan organisasi sebelumnya? Kita bicara reorganisasi ini memang dengan adanya pelayanan one stop service itu wajib pajak di saat mereka datang kantor pajak itu tidak perlu banyak meja, tidak perlu dilayani banyak orang. Cukup satu orang saja, ya kan? Ini cukup satu orang saja, all taxes itu sudah bisa terselesaikan masalah atau hal-hal yang mau ditanyakan terkait perpajakannya. Ini merupakan sebuah reformasi yang luar biasa kalau saya mau bilang benar-benar sangat-sangat berorientasi kepada pelayanan kepada stakeholder kami. Kemudian dilanjutkan oleh reformasi perpajakan jilid 2. Kelihatan ya teman-teman ya? Kecil sekali. Semoga bisa terbaca. Jadi kalau jilid 2 ini kan 2019 ya, peningkatan pengendalian internal. Nah, di reformasi perpajakan jilid 2 ini memang di tahun 2014 ya ini. 2009 sampai 2014 ini memang peningkatan pengendalian internal. Di sini sudah disebutkan dan diketahui terkait dengan informasi-informasi yang didapat oleh wajib pajak itu harus lebih diutamakan di internal kita, harus direformasi terlebih dahulu secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga merupakan sebuah persiapan-persiapan untuk melangkah ke reformasi jilid berikutnya. Jadi harus kita tingkatkan pengendalian internal ini. Dan juga ini ada istilahnya, kita sudah mengenal istilah SOP gitu kan ya, standar operasi prosedur, kemudian terkait adanya pelayanan-pelayanan yang memang menjadi unggulan lah istilahnya, menjadi unggulan kita yang memang kita orientasinya kepada pelayanan kepada wajib pajak atau stakeholder kita. Jadi reformasi perpajakan jilid 2 memang melanjutkan dari reformasi yang jilid pertama terkait dengan penyempurnaan sehingga orientasi pelayanan kepada wajib pajak itu bisa kita lakukan, bisa kita berikan dengan sempurna. Oke, setelah reformasi perpajakan jilid 2, kita masuk ke reformasi ini ya, birokrasi dan transformasi kelembagaan. Jadi di 2014 itu memang transformasi kelembagaan kita memang ada beberapa hal yang reorganisasi berikutnya yang memang direformasi birokrasi benar-benar kalau kita bicara terkait istilah hierarki atau tingkatan dari sebuah jabatan-jabatan itu memang disederhanakan dan menjadi sebuah institusi atau instansi yang sangat efektif di saat menjalankan tugas dan fungsinya. Ini menjadi salah satu sebuah reformasi yang memang sangat luar biasa yang dari pengendalian internal tadi menjadi birokrasi yang sangat tangguh dan akuntabel. Kemudian setelah F, G ya, G itu 2017 sampai dengan 2019. Nah ini reformasi perpajakan jilid 3. Baik, ini yang tadi sempat kita bahas di awal terkait dengan tujuan-tujuan reformasi birokrasi ini. Itu di jilid 3 ini terkait adanya konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan. Ini memang sangat besar. Kalau saya bilang reformasi perpajakan jilid 3 ini luar biasa yang sangat-sangat besar karena memang istilah konsolidasi itu tidak hanya kita di internal tapi juga di eksternal. Siapa eksternal? Ya eksternal pasti kita akan menjadi sebuah institusi yang bisa saling bersinergi. Terkait apa? Banyak. Jadi kita bersinergi dengan pihak eksternal kita, pemerintah daerah, kita bisa bersinergi dengan stakeholder yang lain selain wajib pajak, itu dalam rangka membentuk sebuah
basis data. Basis data yang memang menjadi sebuah basic ya, bahwa kalau saya boleh bilang ya, pajak itu bukan dewa ya. Dalam arti, oh saya tahu si A penghasilannya berapa, berarti harusnya dia bayar pajak segini. Oh si B itu dia punya tabungan di sana, oh dia punya usaha di sana. Tidak. Jadi dengan adanya informasi-informasi yang memang kita setelah bersinergi, itulah menjadi dasar kita, menjadi salah satu bentuk atau tugas kita sebagai pihak yang mengawasi atau melakukan pengawasan, bahkan sampai ke penindakan atau penegakan hukum. Baik, ini sangat-sangat luar biasa di jilid 3 ini ya, karena memang kalau saya boleh bilang memang tujuan akhirnya ada di sini terkait reformasi perpajakan, bahwa dengan adanya sinergi yang luar biasa, basis data yang apa ya, kalau saya boleh bilang juga termasuk tugas fungsi kita, simpel sih sebenarnya. Kita cuma hanya memvalidasi dan mengklarifikasi sebenarnya pajak itu. Jadi apakah benar penghasilan sekian, kemudian mengklarifikasi, ya kan, memvalidasi apakah memang benar ini adanya kepada pihak-pihak yang memang itu resmi mengeluarkan. Jadi klarifikasi validasi ini tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa harus melibatkan pihak eksternal. Nah, inilah menjadi salah satu kunci kesuksesan reformasi perpajakan jilid 3 ini bisa tercapai tujuannya. Oke, kemudian di tahun 2018 sampai 2004 ya, ini 2024, ini memang menjadi salah satu cita-cita atau keinginan-keinginan dari semua pihak. Tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak saja, teman-teman, tapi juga semua pihak menginginkan adanya, seperti disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, bahwa di era tahun 2018 itu sudah ada reformasi terkait dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan. Ini nanti kita akan bahas terkait dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan ini ya. Ini menjadi salah satu kunci juga, dan ini sangat besar. Kenapa? Ini menjadi 4 pilar. Itu dari reformasi ini berubah atau menjadi sebuah titik awal terkait dengan administrasi perpajakan kita. Nanti kita lihat pilar-pilarnya apa saja. Baik, kita lihat ke slide berikutnya ya. Baik teman-teman, mungkin materi saya kalau memang membosankan langsung saja ya kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi setidaknya nanti teman-teman bisa kita berinteraksi ya terkait dengan materi ini. Jadi mungkin izin kepada Ibu Moderator, kalau misalkan saya di CI Kerso, saya langsung berinteraksi dengan teman-teman yang sedang mengikuti acara ini. Baik, dari tadi saya bilang 5 pilar, mohon maaf. Jadi dari reformasi perpajakan yang terakhir ini memang merubah 5 pilar reformasi perpajakan kita. Apa saja? Yaitu organisasi, kemudian sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Nah, kita kalau melihat 5 pilar ini sangat luar biasa, dan ini menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Salah satu pilar tidak ada, salah satu pilar lemah, otomatis tujuan tidak akan bisa tercapai dengan sempurna. Dan ini merupakan salah satu PR bersama, di mana semua pihak akan terlibat di sini. Jadi semua orang, baik kita maupun di luar, itu memang membutuhkan adanya 5 pilar ini. Baik, kita lihat yang pertama organisasi. Kita lihat slide berikutnya. Organisasi. Jadi kondisi yang ingin dicapai pilar organisasi ini adalah apa? Mewujudkan DJP yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik, organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan, dan rentang kendali yang memadai. Jadi organisasi ini memang harus benar-benar kuat ya, karena memperhatikan cakupan geografis yang luar biasa, karakteristik ini juga, dan perluasan jangkauan pelayanan dan pengawasan bagi wajib pajak. Ini memang menjadi sebuah PR bersama bahwa jangkauan pelayanan kita, pengawasan bagi wajib pajak itu dibutuhkan organisasi yang benar-benar kredibel dan bisa menjadi tangguh. Dan kemudian dengan adanya pelayanan-pelayanan yang sudah diperluas jangkauannya, otomatis penyelesaian tugas itu harus tepat waktu dan berkualitas.
Ini menjadi sebuah syarat mutlak. Karena apa? Untuk mencapai target penerimaan dan tujuan strategis lainnya itu dibutuhkan suatu hal atau penyelesaian tugas yang tepat waktu dan berkualitas. Ini kondisi yang dicapai di pilar organisasi. Kemudian terkait dengan pilar reformasi perpajakan yaitu sumber daya manusia. Kondisi yang dicapai apa? Sumber daya manusia itu memang terwujudnya pegawai DJP yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan demi pencapaian target penerimaan pajak dan tujuan strategis lainnya. Jelas bahwa sumber daya manusia ini memang menjadi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Manpower atau posisi kekuatan dari sumber daya manusia ini menjadi salah satu penentu apakah program-program yang sudah dicanangkan, program-program yang sudah ditetapkan, ini bisa berjalan dengan tepat waktu, berjalan dengan sesuai dengan tujuan organisasi. Ini sumber daya manusia sangat strategis sekali, karena dia menjadi penentu untuk menuju atau memberikan arahan atau mengikuti pola arah, mengikuti yang mana. Karena menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang bisa dihasilkan oleh sumber daya manusia ini. Kemudian peningkatan kepercayaan stakeholder, peningkatan kepatuhan sukarela, ya kan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan administrasi perpajakan, serta efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah ini kan istilah pegawai yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas. Ini sedikit yang kita garis bawah itu kita bold ya, yang berintegritas, akuntabel, dan tangguh. Tangguh, akuntabel tidak cukup, kurang, harus dengan integritas yang tinggi. Karena apa? Integritas itu menjadi salah satu nilai-nilai, di tempat kami ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, itu ditempatkan di nomor 1. Integritas, itu yang paling penting. Di antara nilai-nilai yang lain, kemudian diikuti nilai-nilai yang lain. Nah, kemudian konsistensi, pelaksanaan aturan dan regulasi, ini menjadi salah satu bentuk dari komitmen yang harus kita jaga. Selain integritas, juga melaksanakan pelaksanaan aturan. Harus konsisten, karena apa? Aturan-aturan itu merupakan sebuah aturan yang berkesinambungan, sehingga bisa menjadi sebuah tolok ukur bahwa tujuan organisasi, program yang ingin dicapai, aturan-aturan yang sudah menjadi sebuah tools untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan sebuah aturan-aturan itu, kita sebagai SDM-nya harus konsisten melaksanakannya. Karena itu sudah ditetapkan dan sudah diatur, sehingga untuk mempermudah kita sendiri sebagai fiskus dan juga sangat memudahkan bagi mereka sebagai wajib pajak juga. Oke, kemudian kita melihat yang berikutnya, teknologi informasi dan basis data. Ini menjadi sebuah tuntutan zaman, ya, perkembangan zaman yang ada, bahwa teknologi informasi, data, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Karena apa? Begitu benar-benar sangat melesat, ya, benar-benar sangat cepat sekali perubahan-perubahan yang ada di era digital saat ini. Segalanya serba online, segala macam itu cepat, hitungannya detik. Tidak ada istilah, ada pemberitaan, ada informasi, menunggu besok, tidak. Sekarang pun bahasanya detik. Itu udah kelihatan. Oh, di sana tidak mengenal jarak. Dan ini menjadi sebuah tantangan dan tuntutan. Karena apa? Karena memang posisinya kita harus bisa berubah. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena memang kita tidak akan bisa berubah tanpa adanya teknologi informasi dan basis data yang ingin kita capai, yang ingin kita bentuk sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan teknologi ini kalau kita bicara itu Cortex System, ya, ini merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang biasa kita singkat dengan SIAP. Ini merupakan aplikasi yang mendukung jalannya proses bisnis utama di lingkungan DJP. Jadi memang benar-benar sebuah basis teknologi yang memang yang dimiliki agar proses bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini memang untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai kita. Dan teknologi SIAP ini memang lebih mutakhir, ya, dan mengadopsi international best practice. Nah, inilah menjadi sebuah keniscayaan juga, ya, bahwa fleksibilitas ini memang harus ada. Karena untuk mengikuti agar lebih mudah,
mengikuti perubahan-perubahan atau proses bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi pengembangan ini akan terus berkesinambungan, akan terus berkelanjutan. Karena apa? Sesuai dengan tuntutan zaman. Agar bisa, intinya kita berorientasi pada pelayanan. Dan pelayanan ini kepada wajib pajak sangat-sangat dibutuhkan dan untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian basis data. Basis data ini berdasarkan analisis basis data ya, yang istilahnya yang ada di tempat kita itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas. Memang data itu merupakan salah satu sumber yang sangat penting agar menjadi sebuah tools, menjadi sebuah alat yang memang digunakan dalam melakukan atau menerapkan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga data ini harus berkualitas. Sangat harus berkualitas. Karena apa? Penting sekali kalau sampai terjadi ada sebuah kesalahan kecil aja dalam pembentukan data ini, pasti akan menjadi efek yang sangat besar. Tidak hanya kita sebagai institusi atau instansi pemerintah, tetapi mereka pun, stakeholder kita juga akan merasa dirugikan. Jadi basis data ini benar-benar jadi salah satu concern kita seiring dengan teknologi informasi yang ada dan proses bisnis yang sudah ditetapkan, yang ingin mau dijalankan, ini ya berjalan seiringan. Ini kalau terkait di internal kita ya, itu memang ada bahasa-bahasa terkait klasifikasi lapangan usaha, master file, pemutakhiran data. Ini bahasa-bahasa mungkin di teman-teman mungkin belum familiar. Tapi yang jelas di tempat kita melakukan hal-hal semacam ini. Jadi ada standarisasi. Kalau kita bicara data itu pasti ada standar dari Badan Pusat Statistik gitu kan. Jadi intinya kita melakukan sebuah standar-standar yang memang sudah dituntut atau memang harus diwajibkan terkait dengan penyajian data ataupun pembentukan data ini. Sehingga proses perbaikan ini terus berjalan. Jadi tidak ada istilahnya berhenti, udah stop, udah selesai. Tidak. Jadi perbaikan-perbaikan data yang ingin kita tampilkan, data yang ingin kita bentuk itu pasti akan memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman dan proses bisnis yang sudah ditentukan. Oke. Setelah itu, pilar berikutnya apa? Setelah teknologi informasi, kita melihat ada proses bisnis. Tentunya kita tahu teknologi informasi, basis data, itu tidak bisa terpisahkan dari proses bisnis. Proses bisnisnya seperti apa? Banyak sekali. Kondisi yang ingin dicapai pilar proses bisnis ini banyak sekali, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ada pembenahan basis data registrasi sesuai dapatkan wajib pajak yang dapat diandalkan terintegrasi dengan subsistem lain. Terintegrasi, ini dia PR yang menjadi sebuah kondisi yang ingin dicapai. Karena apa? Kita kan seperti tadi saya sampaikan istilah sinergi. Itu adalah segala suatu hal yang memang berkaitan dengan integrasi. Jadi kalau kita bicara aplikasi, jadi kalau kita bicara terkait dengan data, kalau kita bisa nge-link kemana-mana, itu pasti akan menjadi suatu hal yang sangat mudah. Nah inilah menjadi sebuah tantangan yang memang ini lagi proses berjalan, penyempurnaan ini tetap berjalan dan dilakukan secara berkesinambungan agar terintegrasi ini bisa dapat diandalkan sehingga wajib pajak itu datanya akurat. Kemudian yang kedua, supporting voluntary compliance. Nah ini posisinya adalah dalam terkait perubahan dalam peraturan perunjang kebijakan atau undang-undang perpajakan atau mungkin peraturan yang berlaku terkait perpajakan, sangat-sangat dinamis, sangat-sangat perubahannya itu sangat cepat. Sehingga wajib pajak itu butuh sebuah informasi yang sangat perubahannya itu benar-benar mereka cepat dalam mendapatkannya. Dan mendapatkan informasi ini tentunya adalah informasi yang dapat dipercaya, bukan informasi hoax ya. Jadi memang posisinya adalah tujuan kita, concern kita di saat kita ingin memberikan sebuah dukungan kepada wajib pajak yang memang dengan kesadarannya melaksanakan kewajiban perpajakannya, ini harus didukung dengan informasi yang mereka butuhkan. Ini salah satu proses bisnis yang memang menjadi sebuah proses-proses yang harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Kemudian assessment and mitigation of risks. Nah, ini
dengan adanya pengumpulan informasi dan riset untuk memahami tingkat kepatuhan itu memang menjadi sebuah proses bisnis di mana ini menjadi menuju ke arah kebaikan. Jadi data yang ada, kita melakukan sebuah riset, kita kumpulkan untuk memahami tingkat kepatuhannya dan risiko wajib pajak ini seperti apa. Ini menjadi sebuah dasar-dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait peraturan perpajakan. Kemudian filing of tax returns. Nah, penerapan SPT pre-probability untuk seluruh jenis pajak. Jadi arahnya kemana sih? Kita tetap berorientasi kepada pelayanan. Pelayanan seperti apa? Pelayanan yang prima. Prima itu seperti apa? Ya pasti kita akan berorientasi kepada stakeholder kita. Siapa yang kita layani? Yang dilayani adalah wajib pajak. Dan bagaimana caranya wajib pajak? Satu, memperoleh informasi dengan gampang. Yang kedua, menjalankan kewajiban perpajakan dengan sangat mudah. Ini, di saat menjalankan perpajakan dengan mudah, DJP akan terus-menerus ya kan, secara berkelanjutan, berkesinambungan akan membuat sebuah konsep agar di saat misalkan terkait pembayaran, terkait pelaporan, itu sangat mudah. Seperti tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka, para wajib pajak, benar-benar melakukan kegiatan atau menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sangat mudah. Tadi sempat disampaikan oleh Bu moderator, ada istilah e-reg, e-registration, kemudian e-billing, e-filing, itu merupakan salah satu bentuk kita untuk memberikan sebuah kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oke, kemudian payment, ini kan IT yang efektif ini, memang untuk dalam arti untuk memberikan sebuah ini sistem yang sangat efektif mengidentifikasi. Jadi setidaknya sistem ini menjadi sebuah sistem yang smart, gitu kan, untuk bisa mendeteksi dengan cepat dan bisa mengidentifikasi semua pembayar pajak sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan metode secara otomatis dapat mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko. Ini menjadi sebuah salah satu analisis ya yang memang diperlukan oleh pimpinan di tempat kita, para istilahnya yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan atau perkembangan zaman yang ada. Oke, yang ke bawah berikutnya adalah ini resolution. Jadi ada resolusi istilahnya terkait dengan aplikasi, masih yang lama ntar. Jadi aplikasi ini memang posisinya adalah, oke, bisa ke bawah. Adanya aplikasi generik untuk membuat laporan keuangan agar wajib pajak melaporkan SPT sedang ketemu. Nah, ini menjadi sebuah solusi ya, dalam arti menjadi sebuah terobosan di mana wajib pajak di saat melaporkan, kita kan bicara sistem perpajakan self-assessment ya, jadi wajib pajak itu memang melaporkan sendiri, tapi kita berupaya selalu berubah, berkesinambungan dalam memberikan sebuah pelayanan-pelayanan yang prima terkait tata cara mereka melaporkan sesuai dengan kewajibannya. Apa yang perlu dilaporkan? Sarananya apa? Kita berpikir untuk memberikan sebuah sarana yang bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankannya. Salah satunya ini. Laporan keuangan tidak perlu membuat dengan kondisi yang harus bermacam-macam, dengan berbagai macam metode. Bagaimana caranya? Karena wajib pajak tentunya tidak semuanya familiar dengan laporan keuangan. Akhirnya seperti ini. Jadi dikasih atau diberi aplikasi yang memang memudahkan mereka dalam melaporkan usahanya terkait dengan kewajiban dalam pelaporan di surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, kita ke slide berikutnya. Proses bisnis masih ada. Ada dua lagi nih. Oke. Operational efficiency and effectiveness. Ya, jadi kalau kita bicara terkait yang mengoperasionalkan ini siapa, kemudian mereka ini tugasnya seperti apa. Jadi sudah dipersiapkan proses bisnis, sudah disiapkan SOP, sudah disiapkan aturan-aturan di internal kami di saat adanya sebuah aplikasi, di saat adanya terkait dengan memastikan ya, dalam arti pegawai ditetapkan itu untuk menangani hal-hal yang khusus. Ini salah satu contohnya terkait VAT refund ya, itu untuk memastikan adanya dana untuk membayar klaim tersebut. Ini ada di biasanya di tempat-tempat terkait tempat transportasi mereka yang meninggalkan ke luar negeri atau wajib subjek pajak atau bukan, maksud saya wajib pajak atau orang yang
meninggalkan negeri kita, berangkat ke luar negeri, mereka orang luar negeri, tapi mereka memberikan sebuah pengembalian pajak terkait dengan kewajibannya. Kemudian ini accountability and transparency. Nah, di sini terkait dengan ini ya data statistik tadi ya, integritas organisasi, aspek kerahasiaan ini menjadi sebuah kalau kita berbicara terkait data, terkait profil, itu memang sudah sudah dijaga, sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan bahwa profil data wajib pajak itu menjadi sebuah kerahasiaan. Sehingga aplikasi-aplikasi statistik data integritas organisasi ini memang sudah menjadi sebuah respon dari teman-teman atau dari pimpinan untuk menjadi sebuah data yang memang ada kriteria-kriteria tertentu di mana data ini memang untuk dipublikasikan atau data mana yang memang tidak boleh dipublikasikan. Ini terkait dengan amanah dari undang-undang tersebut dan menjadi sebuah salah satu jaminan kepada wajib pajak bahwa datanya itu sangat aman di tempat kita. Sehingga itu memang menjadi sebuah kerahasiaan yang diatur oleh undang-undang sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir, sehingga wajib pajak menjadi sebuah stakeholder kepada kita, percaya pada kita karena kita sudah kredibel dan menjadi suatu institusi di mana aturan ini memang benar-benar dibuat untuk menjaga kerahasiaan itu. Oke, kemudian kita sudah ke proses bisnis nih. Kemudian ke pilar berikutnya. Apa pilar berikutnya? Peraturan perundang-undangan. Nah, ini peraturan perundang-undangan ini pilar yang kelima ya. Nah, peraturan perundang-undangan ini merupakan sebuah jadi segala sesuatunya yang ingin kita capai itu harus mempunyai payung hukum. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan, segala sesuatunya itu harus berdasarkan aturan. Nah, aturan ini harus dibuat dengan menciptakan atau memberikan kepastian hukum, menampung dinamika, kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Ini menjadi salah satu tujuannya. Jadi yang jelas peraturan perundang-undangan ini pasti akan menjadi sebuah peraturan-peraturan yang mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga di saat ada perkembangan ekonomi, ya kan, di luar sana, kemudian peraturan akan mengikuti dengan masih menjaga khazanah-khazanah perpajakan itu di negara kita. Sehingga intinya peraturan itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit, bahkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan. Mungkin seperti itu ya pilar-pilar yang ada di negara kita. Oke, luar biasa ini teman-teman. Mungkin saya bisa menyapa teman-teman di pagi hari ini ya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya nih. Teman-teman, halo. Saya ingin melihat teman-teman, mohon izin ya Ibu. Saya melihat video preview, ini ada teman-teman yang sangat luar biasa. Gimana kalau kita sedikit aja agar menjadi fresh lagi ya. Tadi saya melihat sedikit ada salah satu lah. Sudah gini, mundur gini, udah kayak agak lelah kali ya. Oke, saya ingin kita sedikit lah mereview apa yang kita sampaikan tadi. Coba teman-teman bisa membuka aplikasi atau website Slido. Ini ya, bisa ini nggak, familiar nggak dengan Slido? Coba bisa ditampilkan, Mas Operator, seperti apa Slido itu. Nah, coba dilihat di layar kaca teman-teman. Join saja dengan menggunakan ini. Kalau misalkan katakanlah teman-teman pakai HP, kalau misalkan pakai laptop atau komputer ya di rumah, tinggal di scan aja barcode-nya. Kalau tidak, kalau memang menggunakan sarana pada pagi hari ini menggunakan satu sarana saja yaitu HP, coba mengikuti atau masuk ke browsing joinslido.com. Kita bermain-main sedikit lah. Oke. Coba saya ingin menyapa teman-teman nih. Tidak bisa melihat ya. Teman-teman kalau posisinya posisinya bisa dalam arti mengikuti arahan saya, coba saya ingin teman-teman menyalakan video previewnya. Bisakah?
Oke, 1, 2, udah mulai nyala. Oke, bisa dinyalakan teman-teman? Ada sekitar 160 yang bergabung di sini. Nah, kita lihat. Coba nyalakan aja video previewnya. Oke. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa nih. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain. Oke. Sambil menunggu yang lain, coba buka aplikasi Slido. Ada banyak hadiah yang ingin saya bagi ke teman-teman. Oke. Coba angkat tangannya kalau bisa mengerti yang ingin kita bahas di sini. Apakah teman-teman sudah masuk atau join di slido.com dengan barcode itu atau kode itu? Kalau yang sudah bisa angkat tangannya jempol gini. Oke, jempol 1, 2, 3. Tahan dulu ya jempolnya ya. Tahan dulu, saya ingin lihat. Saya ingin lihat bahwa teman-teman itu banyak atau tidak untuk mengikuti materi ini. Oke. Oke, saya lihat di sini ya di laptop saya. Wah, ternyata masih juga ada yang belum menyalakan video previewnya ya. Baik, santai saja teman-teman. Oke. Oke. Kalau memang katakanlah seperti itu nggak apa-apa. Intinya Slido coba kita buka lagi. Siap-siap ya. Silakan dinyalakan slido.com-nya, kemudian lihat di situ ada kodenya. Sudah ya? Kita playing ya. Oke, kita play. Kita play untuk mengikuti apa yang ditanyakan dari Slido tersebut. Silakan. Oke, langsung saja. Ada 7 yang sudah menjawab, 9. Oke, langsung kita lihat. Oke. Wah, ini coba. Oke, terus. Oke, lanjut. Wah, ada 1%. Warga biasa, oke. Lanjut. Wah, oke. Oke ya. 160 peserta kita lihat yang bergabung 42, masih sedikit sekali. Baru 4 aja ya, dalam arti berapa? 20% ya. Masih yang bergabung 48. Oke. Oke. Saya tutup di angka berapa ini? 50 orang, 52. Oke. Wah, bisa dilihat bersama ya. Yang ingin menjadi pegawai pajak ternyata banyak juga nih, 63%. Oke. Wah, ini ada yang jadi netizen nih. Tadi ada 3% jadi diedit ya. Baik, tidak apa-apa. Saya tidak langsung memanggil orang di sini. Saya cuma hanya ingin melihat persentase. Jadi sesuai dengan hati dari teman-teman di sini. Ya, nggak apa-apa. Coba kita lihat. Ingin jadi netizen, ya kan? Ingin menjadi selebgram, ingin jadi warga biasa, jadi pegawai pajak, nggak apa-apa. Diam aja. Tidak perlu diedit lagi. Wah, ini tidak sesuai dengan kata hati kayaknya. Pilih yang baik-baik aja. Nggak kelihatan di sini kok. Dosennya juga nggak akan menilai teman-teman buruk. Oke, saya tutup deh. 69 yang bergabung, 70. Oke, 70, 71. Jadi intinya ingin mendukung reformasi perpajakan dan menjadi pegawai pajak. Oke, saya tunggu ya, teman-teman ya, menjadi pegawai pajak ya. Kita berkontribusi, kita berkolaborasi sesuai dengan reformasi tadi yang saya sampaikan, kita bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, saya tutup. Oke, luar biasa. Wah, oke. Pertanyaan kedua. Mohon maaf Bapak. Bapak. Halo, mohon maaf Bapak. Barangkali tadi permainannya menarik sekali, namun mungkin kita lanjut dulu karena mengingat waktu ini kurang 5 menit. Kemudian nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Baik Bu, terima kasih Bu sudah diingatkan. Saya kalau sudah bermain sama teman-teman lupa waktu. Kita kembali ke slide. Saya melihat antusiasmenya luar biasa. Oke, slide saya dikit lagi. Ini saya memperkenalkan layanan online kita ya. Layanan online kita di Direktur Jenderal Pajak. Apa saja ini ingin saya tampilkan. Saya ambil dari sini ya. Oke, terkait dengan kewajiban dari wajib pajak adalah daftar self-assessment ya, daftar sendiri, hitung sendiri, kemudian setor sendiri, kemudian lapor. Nah,
di sini sudah disediakan, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, di website resmi kami pajak.go.id sudah kita sediakan segala kemudahan-kemudahan yang sudah menjadi sebuah transformasi dan menjadi sebuah keniscayaan tuntutan dari perkembangan zaman. Sangat memudahkan pendaftaran melalui e-rek, kemudian pembayaran melalui e-billing, kemudian pelaporan dengan e-filing. Ini menjadi sebuah kemudahan-kemudahan yang memang sudah bisa dinikmati atau bisa digunakan oleh stakeholder kita, yaitu wajib pajak. Kemudian, nah ini sedikit aja bahwa terkait reformasi perpajakan di era digital juga kita melakukan reformasi perpajakan atau terkait dengan sebuah respon pajak atas pandemi ini. Ini pajak hadir untuk negara. Pemerintah berupaya, pemerintah sudah akan dan terus berjuang untuk memerangi pandemi ini. Dan ini menjadi salah satu respon pajak agar kalau kita boleh bilang atau saya ingatkan terkait program pemulihan ekonomi nasional, pajak hadir di situ untuk mendukung program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional. Oke, kemudian dan nggak tanggung-tanggung dan sudah dianggarkan apa biayanya? Ini kita terkait tahun 2020 ya, 695,20 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, jadi keseriusan pemerintah dalam memerangi pandemi ini dengan melakukan segala upaya-upaya terkait program penanganan COVID ini, pemulihan ekonomi nasional ini sudah dianggarkan untuk alokasi-alokasi yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah angka yang tidak sedikit dan ini menjadi sebuah keseriusan yang memang harus kita hadapi bersama. Dan ini yang terakhir ya, manajemen perubahan, jelas kita terkait dengan reformasi adalah identik dengan perubahan, dan pentingnya manajemen perubahan ini adalah memang meminimalisir adanya kegagalan sehingga kita menjadi sebuah kita memitigasi resiko, segala satunya kita evaluasi terkait dengan perubahan-perubahan agar di saat ada segala satu yang kurang atau mungkin belum, itu pasti bisa kita lakukan, kita bisa tutupi, bisa kita penuhi untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan di lapangan. Oke, kemudian yang terakhir, jadi ini hurufnya Arabika lagi. Change has never been quick. Jadi perubahan itu tidak bisa cepat, gitu. Tidak akan bisa cepat, gitu kan. Kemudian change has never been simple or without controversy. Tidak sederhana perubahan itu. Dan juga tidak tidak mungkin adanya kontroversi, pasti ada. Ada permintaan terkait kegigihan, kemudian adanya membutuhkan sebuah ketetapan hati. Nah, ini salah satu hal yang memang menjadi sebuah motivasi pada kita semua bahwa segala reformasi itu perlu dibutuhkan sebuah upaya-upaya yang membutuhkan seperti yang disampaikan oleh, ini saya ngutip dari ini ya, Presiden Amerika dulu itu ya, beliau sering memberikan sebuah seminar-seminar terkait perubahan. Kemudian itulah Bapak Ibu dan teman-teman, kalau saya boleh bilang biji selasih bertebaran di pekarangan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Eri ya atas paparannya yang begitu menarik dan sangat komprehensif ya. Mulai dari ruang lingkup reformasi perpajakan, kemudian tujuan perpajakan, kemudian sejarah reformasi dari tahun 1983 sampai nanti tujuan akhirnya tahun 2024, di mana di tahun 2018 ini ada pembaruan sistem perpajakan yang menjadi cita-cita semua pihak tentunya. Kemudian ternyata kalau kita lihat ini reformasi perpajakan ini berjilid-jilid ya Pak ya, tidak sama seperti sinetron gitu, berjilid-jilid gitu ya. Episode ya. Ya kalau kita lihat di jilid 3 ini ternyata ada konsolidasi, ada akselerasi, ada komunitas ya dari reformasi perpajakan. Ini sangat luar biasa sekali tentunya, dan juga tadi Pak Eri menyampaikan ada 5 pilar, dimulai dengan organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kemudian juga proses bisnis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peraturan perundang-undangan. Di dalam teknologi informasi dan basis data inilah yang mungkin menjadi sentuhan materi kita pada pagi hari ini ya Pak Eri, terkait dengan berbasis basisnya adalah
basis data yang tentunya ini menjadi harapan kita semua untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana apakah yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini sudah mencapai hasil yang maksimal, kemudian bagaimana keberlanjutannya menyongsong 2024. Baik, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut tentunya. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu, atau pertanyaan bisa dilakukan lewat chat. Ya, tentunya pertanyaan jangan terlalu bertele-tele, ya, singkat, padat, dan jelas. Baik, kita mulai langsung saja sesi tanya jawab ini. Dipersilakan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Saya bagi dua sesi mungkin ya. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Silakan. Ibu Diana. Nggak perlu saya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Bapak, saya Tania Janubrawati dari mahasiswa Administrasi Publik. Pertanyaan saya Pak, kan kita sebagai mahasiswa tentunya belum menjadi wajib pajak karena kita belum sebagai anggota, belum memiliki NPWP. Terus apa yang bisa kita kontribusikan sebagai mahasiswa dalam konteks perpajakan sebagai pemasukan negara, Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin penanya yang kedua. Silakan. Selanjutnya. Kan nggak mungkin seperti kuliah toh, tak tunjuk-tunjuk. Inisiatif dari Anda, silakan. Mbak Siska, Mbak Fitra, dan banyak lagi, saya tidak bisa melihat satu persatu ini. Permisi, Sambil ya, silakan. nama saya Silakan Mbak Kumala. Iya, baik Bu. Selamat pagi Pak. Nama saya Kumala Sukma Iskandar dari jurusan Administrasi Publik. Saya ingin menanyakan terkait dari website yang single login. Itu kan ada beberapa web untuk perpajakan. Nah, itu bagaimana peran untuk DJP untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di bawah menengah gitu Pak. Terima kasih. Ya. Karena belum ada yang mengetahui gitu beberapa. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi mungkin? Saya sebelum Bu. Pak. Ya, silakan. Ya, selamat siang Pak. Saya Bella Sintawati. Saya ingin bertanya Pak, kan lumayan banyak ya berita-berita tentang orang-orang yang korupsi uang pajak. Nah, apa yang dilakukan Dirjen Pajak untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat untuk dapat membayar pajak lebih teratur lagi? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Bella. Pak Eri, ada 3 pertanyaan. Tadi yang pertama, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai mahasiswa terkait dengan perpajakan. Kemudian yang kedua terkait dengan web. Ya, kemudian yang keempat, yang ketiga dari Mbak Bella, bagaimana mengembalikan trust masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi yang terkait dengan perpajakan. Monggo silakan Pak Eri. Baik Ibu, terima kasih dan terima kasih kepada para penanya pada pagi hari ini ya. Kalau saya boleh bilang 3 penanya ini nanti akan kami beri hadiah Bu, souvenir lah. Ya nggak terlalu mewah lah. Intinya jangan bilang. Alhamdulillah. Ayo yang lain semangat, Terima kasih Pak. Ya baik. Oke, yang pertama pertanyaan dari Mbak Tiaya Haja ya tadi ya, bagaimana kontribusi mahasiswa sebagai mahasiswa saat ini yang nantinya juga menjadi wajib pajak. Nah, posisinya mahasiswa kan masih belum jadi wajib pajak, apa kontribusi untuk negara ini? Baik, kalau saya boleh bilang mahasiswa itu adalah calon wajib pajak, ya kan? Kaum milenial, generasi emas, ya kan? Indonesia itu tidak menunggu teman-teman ini untuk berputus asa. Tapi Indonesia ini menunggu Anda untuk mendunia. Jadi kalau saya boleh bilang,
mahasiswa itu adalah menjadi salah satu tonggak atau menjadi salah satu tumpuan dari negara kita, generasi emasnya sampai ke tahun 2030 ya. Oke, koneksinya udah mulai lancar ya. Baik, saya ulangi lagi. Jadi mahasiswa itu menjadi tumpuan dari pajak kita di era tahun 2030 nanti. Karena apa? Yang menguasai, kalau kita bicara data ya, sebesar kalau kita boleh itu kan kita menjadi sebuah apa ya, keuntungan geografis lah. Jadi kita harus manfaatkan ini, demografis ini harus kita manfaatkan agar menjadi sebuah tumpuan di saat tahun 2030 nanti. Itu adalah para wajib pajak itu Anda semua. Dan kalau bilang saat ini ngapain Pak? Apakah begitu sudah mendengar katakanlah bahasanya Bapak untuk kontribusi itu bisa lewat pajak, apakah saya meskipun saya belum berpenghasilan saya harus berbondong-bondong ke kantor pajak? Kemudian kita tidak perlu menghitung lagi, intinya kita harus bayar aja pajak sesuai dengan keinginan kita saja? Tidak. Bukan seperti itu. Jadi yang kami inginkan atau pemerintah atau negara inginkan itu seperti ini. Kalau mereka, negara itu berbicara dengan wajib pajak, bahasanya seperti ini. Ini negara ya, bicara pada wajib pajak. Saya tidak menginginkan Anda membayar lebih. Tapi kami juga tidak mau kalau Anda membayarnya kurang. Jadi penuhilah kewajiban perpajakanmu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja. Begitu kita berbicara dengan calon wajib pajak, ya kan? Saya itu jadi ingat adanya sebuah ini memang pengalaman yang memang kita tanya, yang melakukan survei internal lah. Tidak begitu banyak yang kita survei seluruh Indonesia, tidak. Tapi sebagian besar yang ada di tempat kita, di internal kita, di tempat pelayanan kita, waktu sebelum pandemi itu sempat kita bertanya-tanya atau menanyai para wajib pajak yang sedang mengantri di tempat pelayanan kita. Kita menggandeng mahasiswa, kita menggandeng mereka-mereka yang memang melakukan riset-riset di kantor kita. Ada 3 orang, salah satu yang bisa dikelompokkan. Yang pertama, kita menanya kepada satu orang, ya sekitar ibu-ibu lah. Kita tanya, Bu, Ibu kenapa bayar pajak? Bahasanya, dia bilang, saya bayar pajak karena saya takut. Lu kok bisa? Iya, takut kena sanksi. Oh, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak. Pak, Bapak kenapa kok bayar pajak? Iya, saya bayar pajak nggak terpaksa. Lu kok bisa? Lalu saya dipaksa undang-undang. Kalau saya nggak dipaksa, kalau saya tidak bayar pajak, nanti kena sanksi. Kembali lagi, sama kayak Ibu tadi. Nah yang ketiga ini ditanya, masih muda, ya mungkin dia salah satu inilah karyawan yang memang mungkin juga punya usaha ya, usaha sampingan, katakanlah punya online, usaha online atau apapun namanya. Ditanya, Mas, kenapa Mas bayar pajak? Jawabannya sungguh mencengangkan. Saya membayar pajak karena saya tahu betul dan sadar betapa pentingnya pajak untuk kelangsungan kehidupan bernegara kita. Saya tahu betul tulang punggung negara adalah pajak. Dan semua yang ada, fasilitas-fasilitas yang saya dapatkan itu juga dari pajak. Ini memudahkan saya dalam melakukan atau menjalankan bisnis saya. Dan untuk memberikan nafkah pada keluarga saya. Nah ini teman-teman. Jadi yang kami harapkan adalah nantinya teman-teman sebagai mahasiswa itu adalah menjadi kategori orang yang nomor 3 tadi. Bukan 1 atau 2. Pasti akan saya tanya. Kalau misalkan saya, ini ya, biasa di teman-teman mahasiswa saya tanya. Teman-teman nantinya akan menjadi wajib pajak pembayar terbesar atau terkecil? Terkecil Pak. Duh, alasannya apa? Nah kan kalau kecil kan ngapain kita bayar besar-besar? Bisa mengurangi take home pay kita. Bisa mengurangi penghasilan kita. Oke, satunya kecil banget suaranya. Terbesar, Pak. Saya langsung menuju ke sana. Mbak, kenapa pilih terbesar? Kenapa tidak seperti teman-teman yang lain? Jawabannya, Pak, kalau saya bayar pajak besar, otomatis kan penghasilan saya besar juga. Logika. Siapa yang nggak pengen penghasilannya besar, Pak? Jelas kan? Jadi segala satunya logika itu pasti kita pakai di sini. Pajaknya bayar besar, otomatis kan karena penghasilannya besar. Karena kita mempunyai tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Semakin besar pajaknya, semakin besar pula penghasilannya. Otomatis itu, ya kan?
Nah, ini yang menjadi sebuah semangat, motivasi, menjadi concern kita, teman-teman nanti sebagai calon wajib pajak, seperti itu. Saya salurkan apa, Pak? Oke, jadilah menjadi mahasiswa yang menimba ilmu. Ilmu itu tidak hanya sebatas hafalan, tapi juga untuk menjadi bisa diterapkan di lapangan dan menuntaskan persoalan. Cintailah negara kita, ya kan? Belajarlah yang benar. Jadilah orang-orang yang menjadi sumber inspirasi yang lain. Jangan pakai narkoba, jangan menjadi sebuah pergaulan seks bebas yang katakanlah itu menjadi bikin keluarga atau mata kampus kita, mata keluarga kita, mata negara kita menjadi tidak benar, sehingga menghambat dari apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Seperti itu ya. Jadilah, kalau misalkan saya boleh bilang, oh silahkan menjadi sebuah entrepreneur, silahkan, itu akan ditunggu sekali. Tidak hanya belajar kami, Pak, kami bisa menjadi pengusaha lain, silahkan. Justru itu negara, kalau kita bicara UMKM, itu menjadi salah satu pahlawan ekonomi kita. Anda bisa berhubung di sana, Anda bisa berkontribusi pada saat ini sampai nanti. Dimulai dari sekarang, intinya melakukan hal yang positif. Oke? Seperti itu ya, Mbak Riaya aja, atau mungkin ada pertanyaan lain terkait pertanyaan sebelumnya, yang mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban saya? Mbak Riaya ya tadi? Gimana? Jelas. Udah cukup, Bu. Udah cukup ya? Oke, luar biasa. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Riaya. Kemudian Mbak Kumala, terkait single login tadi, kalau melihat di posisi kaum, ini tadi Mbak sendiri yang bilang ya, menengah ke bawah gitu ya. Kami tidak melihat seperti itu. Jadi yang jelas segala sesuatu hal yang baru, segala satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, itu pasti akan kita publikasikan dengan sebuah kanal, semua kanal yang ada. Tentunya dengan hal yang istilahnya resmi dari kami. Tidak menggunakan sarana-sarana yang tidak resmi. Bisa lewat medsos, bisa lewat menggandeng sarana-sarana yang lain. Kita menggandeng kalau kita bicara sampai ke tingkat RT RW kelurahan itu sudah kita datangi semua. Kalau kita bicara sekarang itu kan ini kalau saya boleh bilang ini adalah sebuah hajatan dari pajak di saat wajib pajak saatnya melaporkan SPT tahunan. Tempat kita sudah memberikan sebuah kanal-kanal. Ya, dengan adanya kondisi pandemi ini memang ada sedikit pembatasan-pembatasan yang memang kita menjaga protokol kesehatan. Akhirnya apa? Kita dititik beratkan kepada online. Dulu sebelum pandemi ini kita membuka, melayani asistensi sampai tingkat kelurahan. Teman-teman kita sampai menuju ke sana standby untuk melayani masyarakat atau wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan. Sang di jalan-jalan bisa kelihatan, ada di situ kan www.pajak.go.id. Kalau misalnya katakanlah bagi mereka masyarakat bawah yang memang tidak melek terkait dengan informasi IT, itu bisa melalui yang tadi saya bilang tadi, kita bisa menggandeng kelurahan seperti itu. Jadi bisa mahasiswa dalam mendukung reformasi perpajakan untuk negara kita. Itu Mbak Kumala ya. Jadi di peran dari kita, ini kalau saya bilang memang di tempat kita di bidang Pedomas, itu memang salah satu tugas dan fungsinya itu belum mengetahui adanya seperti ini. Memang sarana-sarana yang kita bilang online tadi, kalau kita bicara terkait online, kita menggunakan sarana email, sarana telepon, ya kan, di handphone itu sudah ada. Kita sudah menggunakan login dengan menggunakan SMS saja, ya kan, logisnya pakai SMS, ya kan. Kemudian yang sudah ada di masyarakat, di mana masyarakat itu sudah familiar, kita hadir di sana. Jadi sudah fleksibilitas kita
mengikuti perkembangan zaman yang ada sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Oke, seperti itu Mbak Kumala. Apakah jawaban saya kurang jelas atau mungkin ada Mbak Kumala Sukma ya? Iya Masih Pak, unmute baik, kayaknya. sudah jelas. Masih sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Saya langsung aja ke penanya ketiga, yaitu Mbak Bella. Mbak Bella siapa tadi? Oke. Terkait dengan adanya korupsi juga harus berintegritas. Nah, ini yang menjadi salah satu nilai-nilai yang saya sampaikan tadi. Kita ada integritas profesional segala macam terkait dengan sinergi, ya kan, kemudian ada kesempurnaan. Nah, integritas ini ditaruh di atas sendiri. Ini menjadi sebuah komitmen. Kalau misal katakanlah ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang memang riusan yang utama dalam memerangi adanya sebuah korupsi. Itu menjadi mencederai nilai integritas kita yang kita sudah bangun bersama-sama. Kalau sampai ada pertanyaan, kok masih ada, kami bisa mengklaim ya, dalam arti kalau kita bicara persentase itu 0,00 sekian. Dan kita pernyataan atau mungkin informasi ya bahwa kita menggandeng KPK. Kita bekerja sama sangat intens dengan KPK. Apa? Kita ada namanya WBS, Whistle Blowing System. Apa itu WBS? Jadi ada sebuah kanal yang digunakan atau yang sarana yang bisa digunakan oleh pegawai untuk melaporkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan integritas kita. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang semacam itu dilaporkan, langsung tidak lanjuti. Ini sudah menggandeng KPK. Tidak semua instansi yang menggunakan WBS ini. Jadi ibaratnya kalau ada misalkan tahun-tahun sebelumnya Mbak pernah mendengar, itu salah satu bentuk hasil dari WBS itu tadi. Yang melaporkan dari internal kita sendiri. Agar tidak terjadi hal yang diinginkan di kemudian hari. Itu. Kita selalu menggandeng instansi-instansi yang memang istilahnya bergerak atau memang berkecimpung dalam hal terkait dengan integritas tadi. Itu bagaimana caranya mengembalikan, seperti yang saya sampaikan tadi, reformasi perpajakan ini memang tidak bisa kita jalankan sendiri. Ini adalah melibatkan juga stakeholder kita, dan kita berorientasi kepada pelayanan. Kita hanya memberikan sebuah pelayanan, kemudian kita memberikan sebuah kepastian hukum terkait kewajiban-kewajiban mereka, itu pasti para wajib pajak atau stakeholder kita itu melihat, kantor pajak ini sudah modern loh, tidak ada istilah kayak gitu-gitu lagi. Saya bisa menjamin, karena apa? Silakan, Mbak, silakan kalau memang ingin mau mencoba, silakan tes kita, silakan kalau ingin menguji kita, silakan. Jadi seperti itu bisa katakanlah menjadi salah satu tolak ukur atau menjadi salah satu teman-teman untuk iya ternyata seperti ini. Kalau saya yang bilang mungkin wah iya Bapak kan dari orang pajak pasti bilangnya yang baik-baik aja. Silakan tanya di luar. Silakan tanya ke stakeholder kita. Dan itu tentunya harus sesuai dengan data-data yang ada ya. Kalau misalnya katakanlah misalkan ada beberapa berita miring tentang kita, silakan ada aduannya, ada kanal-kanal yang memang bisa digunakan menjadi aduan dari stakeholder kita. Bisa kering pajak 1.500-200, bisa mengakses ke pengaduan pajak. Sudah kita sebar semua di medsos kita. Ini loh sarananya kalangannya kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bertentangan dengan integritas kita sebagai ASN. Seperti itu Mbak Bella Sintawati ya? Iya Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Oh gitu, ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Oh, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi kepada Ibu Moderator. Oke, baik Pak Eri. Terima kasih untuk Mbak Riaya, Mbak Kumala, dan Mbak Bella. Sangat bagus sekali pertanyaannya tadi ya. Kalau saya ambil
tadi dari penjelasannya Pak Erik bahwa untuk pertanyaan nomor 1 ini saya bisa garis bawahi gitu ya. Kenapa sih harus bayar pajak? Orang bijak itu pasti membayar pajak, Pak ya, kan gitu ya. Kemudian yang terkait dengan single login ini tentunya berbagai upaya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari semua kanal ini sudah sudah diaktifkan gitu ya, baik medsos, bahkan Pak Eri menyampaikan tadi mulai dari RT, RW, kelurahan dan yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dari pertanyaan yang ketiga, mungkin kalau saya garis bawahi bahwa kenapa sih kok masih ada korupsi gitu? Tentunya yang nomor 1 ini integritas ya Pak Eri ya. Integritas ini yang taruh di paling atas gitu. Ini menjadi komitmen. Nah, ketika integritas ini dikesampingkan gitu, tentunya ada pihak lain yang sangat berperan, yaitu KPK. Bahkan sekarang kalau dilihat prosentasenya itu sudah 0,0000 sekian gitu ya Pak Eri. Itu sangat menarik sekali tadi dari ketiga penanya. Saya lanjut, mungkin masih ada sisa waktu untuk sesi yang kedua. 2 pertanyaan saja ya menjelang closing. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Eva, Bu. Silakan. Saya Madania Uki Aninita dari mahasiswa Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur ingin bertanya Bapak, tahun 2021 ini kan terdapat rencana terkait adanya pajak yang dibebankan kepada pulsa, pakai data internet dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya mekanismenya seperti apa, Pak? Atau berpengaruh pada harga jual produknya nanti? Terima kasih, Pak. Baik. Lanjut untuk yang kedua barangkali. Saya Bu ingin bertanya Bu. Saya ingin bertanya. Ya, satu ini cowok ya. Tadi udah cewek terus biar ada perwakilan. Mas Romi silakan. Ya Bu, mohon izin Bu Diana dan Pak Erya. Saya baru-baru ini kan belajar tentang pasar modal ya Pak. Nah itu kan dari pajak itu sendiri kan kita melaporkan segala penghasilan kita ya Pak. Nah kalau misalnya di pasar modal itu kayak saham gitu kan udah ada pajaknya setiap transaksi ya Pak. Nah untuk pas pelaporan SPT tahunan itu kita perlu melaporkan penghasilan kita dari saham itu juga atau enggak ya Pak? Atau udah lewat pajak yang transaksi tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, cukup Mas Romi? Iya cukup. Saya kira 2 aja ya Pak Eri ya. Iya. Silakan Pak Eri. Baik, luar biasa sekali ya pertanyaan ini ya. Sudah masuk ke teknis perpajakan ini. Ini kalau saya bilang ini bukan fakultas prodi administrasi publik nih. Ini bisa ekonomi bisnis nih. Jadi akuntansi ataupun prodi perpajakan. Tapi luar biasa. Ya, memang mahasiswa kita luar biasa Pak. Kita kasih plus untuk mahasiswa kita. Tepuk tangan di masing-masing. Baik. Kita bicara teknis, semoga yang lainnya bisa mengikuti terkait pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kalau kita bicara pertanyaan dari Mbak Madania, oke, Mbak Madania bicara, Pak yang lagi viral Pak, pulsa gimana nih? Yaitu yang memberikan kepastian hukum ya Mbak Madania. Sebenarnya di awal itu sudah ada itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai, itu memang sudah ada di situ. Jadi terkait dengan apakah mempengaruhi harga itu sudah include. Jadi mereka para ini ya, kalau saya bicara proses bisnis itu kan di saat kita bicara PPh, di saat kita bicara PPN, itu ada terjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan karena memang ini sangat dasar. Jadi kita harus mempunyai basic perpajakannya dulu untuk membahas teknis yang lebih lanjut lagi. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah untuk para teman-teman yang memang lagi galau mungkin ya, wah nanti pulsa saya nanti makin makin mahal nih gitu kan. Coba setelah adanya aturan yang viral tadi, saya tanya, apakah ada perubahan harga pulsa Anda? Tidak kan? Benar nggak? Mbak siapa tadi? Mbak Madania. Coba saya ingin ngobrol dengan Mbak Madania. Iya Pak. Belum ada perubahan. Ada perubahan? Ada perubahan? Berharap belum, ada perubahan Pak. Ya? Maksudnya perubahan
Perubahan semakin Memang murah nggak gitu, Pak. berubah. Makin murah. Oh gitu ya. Oh, ini sama kayak tadi nih, ingin jadi pembayar terbesar atau terkecil. Ini ingin yang terkecil ya. Atau input pajaknya. Ya, jadi yang diinformasikan oleh pimpinan kita itu memberikan sebuah kepastian hukum. Ya, sebenarnya secara PPN itu ada. PPN itu, ini ya kalau kita bicara undang-undang itu, PPN sama PPH, pajak penghasilan sama pajak atas. Kalau PPH, pajak penghasilan yang kita punya penghasilan terus dipajakin, itu aturannya menganut positive list. Apa maksudnya positive dan negative list ini? Di saat kita bicara negative list, aturan itu mengatur hanya yang tidak dikenakan PPN. Jadi sepanjang tidak ada aturan yang mengatur bahwa ini barang atau jasa ini tidak kena PPN, berarti semuanya kena PPN. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur bahwa pulsa tidak kena PPN. Otomatis apa? Dari dulu sudah ada pajaknya. Makanya saya tanya ke Mbak Madania, begitu viral tadi, apakah ada perubahan di harga pulsa yang Anda beli? Tidak kan? Iya kan? Nah, seperti itulah. Intinya jawabannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah input dari dulu. Itu ya Mbak Madania dan teman-teman yang lain. Oke, Ya, ada baik, Pak, yang terima mau kasih. ditanyakan terkait? Oke, baik. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan Mas Romi, pajak atas saham, gitu kan ya. Oh, sudah menjadi ini ya, salah satu apa nih? Oh, jadi pialang Mas. Atau jadi apa nih? Luar biasa ini ya. Berapa Mas sebulan Mas penghasilanmu Mas atas transaksi yang kamu peroleh dari pasar modal? Saya baru mulai sih Pak. Baru mulai ya. Cuma luar biasa. Ya, saya harap dan saya berdoalah bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, menjadi salah satu orang yang menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk ikut berkontribusi ya untuk memajukan negara kita dengan berbagai cara. Dan ini merupakan salah satu cara dari Mas Romi dalam memberikan kontribusinya kepada negara yang tercinta. Nah, kalau terkait dengan pajak, memang kalau kita bicara terkait saham ya, kalau kita ini ada undang-undang Cika yang baru itu membebaskan adanya pajak atas dividen. Ya, jadi itu tidak dikenakan pajak. Kemudian terkait dengan hal-hal yang memang transaksi perdagangan itu sudah include dipotong oleh pemungutnya. Ya kan? Nah, di saat seperti ini pasti akan ada informasi-informasi atau bukti potong yang diberikan kepada para mereka yang sudah mendapatkan penghasilan. Pertanyaannya, apakah dilaporkan? Ya. Ya, jadi tetap dilaporkan. Dan itu kalau memang menjadi penghasilan yang memang belum dipotong oleh pemotong, berarti harus dibayarkan pajaknya. Jadi di saat SPT tahunan diisi Mas, ya kan teman-teman mungkin atau nanti menjadi wajib pajak orang karena kan setahun sekali. Nah, itu posisinya itu dilaporkan. Apapun. Kalau memang dia bukan objek pajak, dilaporkan bukan objek pajak. Kalau memang itu menjadi objek pajak, dilaporkan objek pajak. Nanti ini kalau sama relawan pajak kita bicara teknis pengisian SPT tahunan nih. Ini kalau saya bahas di sini bisa pusing teman-teman di sini. Jadi intinya segala satu terkait dengan pelaporan. Mungkin itu Mas Romi Hafiz Lesmana ya. Ada yang mau tanyakan lagi Mas Romi terkait jawaban saya? Bisa dengar suara saya? Sepertinya Pak. Oke, Bu Diana, monggo Ibu. Ya, ya baik. Ternyata
seperti yang disampaikan oleh Mbak Uki ini, jadi jangan khawatir Mbak Uki ya. Jadi untuk pajaknya sudah include ya. Kemudian Mas Romi ini juga tadi sudah ada kebijakan-kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya untuk mengatur itu. Memang saya juga kadang merasakan Pak Eri ya sebagai peneliti ini kalau kita membeli barang PPN di satu pihak tokonya sudah memotong pajak, di pihak lain kita diminta untuk melaporkan pajaknya. Itu kadang membingungkan juga bagi kita. Ya, saya rasa cukup ya, barangkali mahasiswa tadi dari 5 penanya ini semuanya sangat menarik dan menambah khasanah keilmuan kita di kuliah tamu pada pagi hari ini. Baiklah hadirin sekalian, demikian acara seminar kali ini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya mencoba menyimpulkan hasil kuliah tamu kali ini bahwa reformasi perpajakan ini melalui transformasi digital ini tentunya dapat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, kita lihat sama-sama di tahun 2024 upaya-upaya yang akan dilakukan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini tentunya menjadi harapan kita bersama dalam rangka untuk lebih mengefektifkan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Eri, matur nuwun rawuhnya Pak Eri untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan juga para mahasiswa atas partisipasi dan antusiasnya di dalam memberikan pertanyaan. Kemudian saya selaku moderator barangkali dalam memandu acara ini ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf karena memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara ilmiah lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Diana Hertati, MSI. Bagi peserta mengingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di room chat, dan dimohon untuk nanti ketika acara selesai tidak langsung meninggalkan room karena akan diambil dokumentasi. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian, narasumber dan moderator. Semoga kegiatan kuliah tamu pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Madania Ukia Anindita selaku MC pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eri atas waktu dan materi yang sudah diberikan. Mohon izin foto sebentar. Oke, satu, saya rekam, 1, 2. Kameranya dinyalakan ya bagi yang belum. Oke. 1, 2. Lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Jangan lupa absen teman-teman. Oke, sudah. Terima kasih. Pak Eri, sehat selalu anak-anak mahasiswaku. Saya pamit dulu ya. Ya, saya juga pamit. Terima kasih Pak Eri, mahasiswa semua, Mbak Uki, panitia, seluruh panitia, Bu Ertin, penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.